datang dan selamat beribadah di gereja kita, di rumah kita, BFA Kuala Gurun. Saya juga mengucapkan selamat beribadah untuk jemaat BFA Hurung Bunut, Tumbang Empas, Burung Jahu, dan semua yang mengikuti ibadah secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita angkat tangan kita. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk karyamu, untuk kuasamu di Kalvari. Kami dibebaskan, kami dimenangkan hanya oleh darahmu Yesus.
Haleluya. Kita mau lebih lagi buat Tuhan. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia Tuhan penyelamat kita. Amin.
bebaskan roh. Sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak terima pujian. Oh, ya Rabba, ya Rabba, oh Saka ya Rabba, ya Rabba, Saka ya Rabba. Oh, ini kami Yesus, kami menyembah-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan.
Yesus dahsyat dalam hidupmu dan hidup saya. Dia tidak pernah berubah. Dia kekal adanya. Kita bersyukur bahwa Paskah yang lagi kita nikmati hari ini itu berbicara tentang melewati banyak peristiwa di mana manusia tidak bisa melewatinya. Tapi Yesus sebagai manusia, dia sanggup melewatinya. Kita bersyukur dan segala sesuatu yang sudah dilewati, kita tidak perlu lagi melewatinya. Segala sesuatu yang sudah dibayar lunas, engkau tidak perlu lagi untuk membayarnya. Maka jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang sudah dibayar lunas. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tinggal terus di dalam Yesus. Semua pribadi yang percaya pada saat ini, yang sungguh-sungguh mau menerima tuntunan firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Precious people, I grow, I glorify. Beba, my church, my hope. Beba, my church, my hope. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Hidup tidak bisa terlepas dari tradisi. Termasuk Yesus juga. Dia tidak terlepas dari tradisi. Salah satu pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus memiliki rambut yang panjang? Ya kan? Mengapa Yesus tidak memakai, bahkan tidak punya rambut seperti model saya, tapi kenapa harus panjang? Gitu ya. Karena saat itu Yesus juga harus mengikuti tradisi. Halo? Maka hari ini tradisi yang kau tahu, tradisi yang kau punya, bahkan setiap suku punya tradisi. Perhatikan. Tetapi yang Tuhan tuntun hari ini, engkau harus hidup di dalam firman. Katakan amin. Waktu Bapak dan Ibu sudah hidup di dalam firman, maka hari itu juga engkau bisa tahu mana tradisi yang melanggar firman, mana tradisi yang tidak melanggar firman. Halo, amin. Maka hari ini perhatikan, berbicara tentang Paskah. Di mana-mana ada orang mengatakan selamat Paskah. Tapi banyak juga kalimat yang keluar, semoga menikmati hari Paskah. Semoga kasih karunia Tuhan turun padamu. Semoga apa yang sudah dikerjakan Yesus dengan tuntas, tidak ada lagi kata semoga. Katakan amin. Semua berbicara kepastian. Surga itu Yesus sudah tuntaskan. Maka hari ini surga tidak lagi berbicara semoga, tapi surga berbicara kepastian. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu lagi menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Yesus, Bapak dan Ibu tidak memberitakan tentang agama, tapi Bapak dan Ibu lagi memberitakan Tuhan yang hidup itu, lagi memberitakan Yesus yang hidup itu. Katakan amin. Maka di saat kita bersaksi tentang Yesus, kita tidak sedang bersaksi tentang agama. Itu harus diluruskan. Katakan amin. Maka perhatikan, Paskah. Paskah itu bahasa sederhananya itu melewati. Ya, melewati. Apa yang sudah dilewati? Yang pertama, 10 tulah waktu terjadi di Mesir. Perhatikan. Waktu terjadi di Mesir 10 tulah, sehingga Mesir mengeluarkan, mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir
yaitu itulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung harus mati. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Israel, pada saat mereka mengikuti perintah Tuhan, semua pintu harus dioleskan dengan darah anak domba. Maka tidak ada kematian anak sulung pada setiap keluarga orang Israel. Itu sudah dilewati. Perhatikan, sudah dilewati. Kalau sudah dilewati, bagian kita bukan lagi mengulang-ulang yang sudah dilewati. Halo, perhatikan ya. Pasca melewati artinya apa? Yesus sudah lahir, dan tidak mungkin lagi Yesus lahir yang kedua kali secara fisik. Sudah dilewati. Perhatikan. Amin. Nah, kalau kita berbicara Natal, hari kelahiran, perhatikan, bagian kita harus menghidupi Yesus tetap. Ya, bukan menikmati tanggal 25-nya, tapi engkau harus hidup di dalam Yesus. Dan itu sudah lewat. Tidak mungkin ada lagi kelahiran yang kedua. Setuju ya? Dan itu juga bagimu dan bagi saya. Kita semua nanti yang sudah mati, kita nanti sudah usia lanjut, tidak mungkin lagi engkau mengalami kelahiran secara fisik yang kedua dari rahim ibu kita. Halo? Perhatikan. Semua tuntutan fisik tadi Yesus sudah melewatinya. Setuju? Kalau Yesus lahir secara fisik dari rahim seorang ibu, bapak dan ibu dan saya juga terjadi hal yang sama. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus juga mengalami itu. Kata pasca melewati artinya kematian. Sudah melewati kematian. Perhatikan. Maka Yesus tidak perlu lagi mati yang kedua kali, karena sudah dilewati. Halo? Sebagian manusia, sebagian besar manusia secara fisik juga sudah melewati itu, kematian itu. Nah, kita ini belum. Tapi pasti. Maka gak perlu bergumul supaya engkau hidup selamanya di bumi ini. Halo? Ini lagi antri. Bapak dan Ibu, coba, kalau Tuhan itu tanda kutip kejam padamu, Tuhan memberitahu kematian Mbak Beni itu tanggal segini, bulan segini, tahun segini, saya yakin Mbak Beni tidak mau lagi makan soto. Betul tidak? Maka kita bersyukur kematian fisik kita Tuhan tidak beritahu. Setuju? Jadi bukan masalah dia sakit, tapi waktunya mati ya mati. Perhatikan, kita yang lagi menuju kematian fisik ini, Yesus sudah melewatinya, dan kita lagi menuju ke sana. Perhatikan, pasca artinya kebangkitan. Yesus sudah mengalami kebangkitan itu. Perhatikan, Yesus sudah mengalami kebangkitan itu. Yesus sudah melewati kebangkitan itu. Maka semua pribadi yang sudah di dalam Yesus pasti mengalami kematian fisik, tapi juga pasti mengalami kebangkitan. Halo, amin. Pasca artinya kenaikan. Pasca artinya kenaikan. Yesus sudah melewatinya. Perhatikan. Dan kita juga nanti akan melewatinya. Ya. Perhatikan sekali lagi. Apa yang sudah dilewati, kau tidak perlu kerjakan lagi. Apa yang sudah dituntaskan oleh Yesus, kau tidak perlu kerjakan lagi. Tetapi apa yang sudah dilewati ini, kau hanya hidup di dalam Yesus. Katakan amin. Halo, katakan amin. Kau harus hidup di dalam Yesus. Tidak bisa tidak. Maka yang terakhir, yang belum dilewati dan tidak mungkin lagi dilewati, karena yang terakhir ini, pasca itu tidak berbicara lagi melewati yang terakhir ini, tetapi mendatangi. Yesus akan kembali untuk mendatangi. Yesus akan datang lagi untuk mendatangi.
Ini yang belum terjadi. Tapi semua tadi yang sudah melewati, kau tidak perlu habiskan tenagamu, pikiranmu, segala sesuatunya untuk mengerjakan sesuatu yang sudah Yesus kerjakan dengan tuntas. Jangan habiskan waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang dimana sudah dikerjakan Yesus secara tuntas. Bagianmu dan bagian saya hanya tinggal menikmati kemerdekaan itu, tinggal menikmati Paskah itu. Karena Paskah berbicara Yesus menang di antara semua peristiwa-peristiwa tadi yang sudah dilewati. Maka engkau dan hidup saya bukan lagi merebut kemenangan, tapi engkau sudah menang. Amin. Halo, amin. Engkau sudah menang. Maka 10 tulah itu sudah perwakilan dari hukum Taurat. Tetapi pribadi Yesus sudah tuntas melakukan semua hukum Taurat, dan kita sekarang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur loh. Gereja kita Tuhan berikan ini sangat indah, sejuk dan nyaman di atas bukit. Kita melakukan ini semua, perhatikan, tanpa pergumulan. Betul? Tanpa pergumulan. Saya melihat bahwa hidup di dalam Tuhan itu dengan konsep yang sangat sederhana, menikmati Tuhan, itu betul-betul nyata. Sangat-sangat nyata. Di pihak yang lain, masih banyak orang bergumul tentang tempat ibadah. Halo? Nah, kita simpulkan hari ini, semua punya pergumulan, tapi pergumulan tidak alkitabiah. Alkitabiah itu pada saat engkau mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi padaku, baru itu benar. Katakan amin. Katakan amin. Karena tanpa pergumulan tidak akan mungkin keluar kalimatmu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi start yang pertama boleh pergumulan, tapi selanjutnya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tuntas itu pergumulan. Amin. Saya tidak pernah bergumul. Saya juga tidak pernah memfokuskan diri supaya apa yang menjadi keinginan saya itu yang terjadi di tempat itu. Enggak. Semakin kita mengerti, memahami Tuhan itu ternyata tidak semakin sulit, justru semakin praktis dan sederhana. Sering sekali justru karena cara berpikir kita membuat akhirnya kita bisa menilai Tuhan itu sangat jauh, sangat rumit, dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Padahal semakin dalam engkau kepada Tuhan, justru semakin praktis. Maka perhatikan, bagianmu dan bagian saya, terakhir ini, pekerjaan Tuhan nanti dari surga terakhir mendatangimu. Maka jadilah 5 gadis bijaksana. Amin. Jadilah 5 gadis bijaksana. Karena 5 gadis bijaksana ini, dia terus mempersiapkan minyaknya. Dia tidak pernah mempertanyakan kapan sang mempelai datang, hari apa, jam berapa. Maka 5 gadis bijaksana, dia hanya fokus mempersiapkan bekal-bekal minyaknya. Sehingga pada saat sang mempelai itu datang jam 2 pagi, minyak ada. Datang jam 3 pagi, minyak ada. Perhatikan. Maka hidup di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, itulah yang sekarang yang harus engkau habiskan waktu. Seriuslah di dalam mempersiapkan diri. Katakan amin. Karena dia akan mendatangimu. Seriuslah, habiskanlah waktumu, habiskanlah tenagamu, habiskanlah sesuatu yang kau miliki itu dengan konsep bahwa Yesus mendatangimu. Jangan sibuk lagi habiskan tenagamu terhadap sesuatu yang sudah Tuhan bayar lunas. Amin. Halo, amin. Yuk, kita masuk bahan. Lanjut Bang Buden. Percaya pada kuasa kebangkitan. Amin. Kita ngomong sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3.
tidak semua orang percaya tentang kebangkitan. Ini penekanan. Percaya pada kuasa kebangkitan. Perhatikan, ada orang bertanya begini, kenapa Tuhan Yesus tidak turun dari salib menghabiskan orang-orang yang menyiksa dia? Perhatikan, kemarin saya sudah mengatakan, Yesus bisa saja melakukan itu, bisa. 12 pasukan bisa saya kirimkan hari ini juga. Satu pasukan 6.000 tentara Romawi, berarti kalau 12 pasukan 72.000. Ingat sebuah peristiwa, saya lupa di ayat apa, hanya satu malaikat saja untuk membunuh bangsa Asyur. Satu malaikat, Alkitab mencatat di perjanjian lama 185.000 tentara Asyur mati hanya dengan gerakan satu malaikat. Apalagi sampai Yesus mengatakan 72.000. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kalau Yesus turun melawan itu, salib tidak terjadi. Karena Yesus cuma satu fokusnya, tuntaskan salib. Bukan menjawab pertanyaan mereka, bukan menjawab kepuasan batin mereka. Enggak lagi. Yesus hanya satu tujuan, mentuntaskan salib. Amin. Maka kata Yesus, kenapa kalian membuat saya seperti seorang penyambut perampok? Bukankah saya dengan kalian selalu ada setiap hari bersama-sama dengan aku? Maka percaya pada kuasa kebangkitan. Karena tidak semua orang percaya pada kuasa kebangkitan. Waktu Bapak dan Ibu percaya pada kuasa kebangkitan, maka kebangkitan itu juga ada padamu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Perhatikan. Lanjut Bapak Udin. Ya, saya bacakan. Ya. 1, 2, 3. Ketika, ada saya tambahkan. Ya, Lukas 23:46. Biar di situ aja Bapak. Ketika mengakhiri hidupnya, ketika Yesus mengakhiri hidupnya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kalimat ini saya selalu ingat waktu mama saya waktu meninggal. Saat itu saya ada di Manado dan saya pulang ke Malang. Tapi baru pulang ke Malang, hati saya tidak nyaman. Saya bilang sama ibu saat itu. Saat itu kan masih pacaran. Saya bilang, saya mau pulang. Saya pulang. Waktu ada di rumah sakit, ibu saya cuma ngomong gini, mama saya cuma ngomong gini, saya mau balik ke rumah. Ya sudah, kita bawa balik ke rumah. Waktu saya peluk dia angkat tangannya. Kalimat ini persis dia deklarasikan. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mama meninggal. Mama meninggal. Saya juga mengimani ini. Saya mengimani supaya pada saat mau Tuhan panggil saya benar-benar tahu. Tidak tiba-tiba. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua sakit jantung. Loh, orang sakit jantung itu loh kita nggak tahu. Bisa main bulu tangkis, pak, mati. Masuk ke kamar mandi, pak, mati. Maka seluruh jemaat Beva dan semua keturunan kita tidak ada mati karena serangan jantung. Loh, kalau udah serangan jantung, kapan lagi ngomong ini kan gitu ya? Halo, amin. Nah, supaya manis. Bapak, Yesus, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Karena Yesus ngomong ini secara manusia. Indah di dalam Yesus. Katakan amin. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus mati bukan karena kalah oleh maut. Perhatikan, Yesus mati itu bukan karena kalah oleh maut. Kematian Yesus itu berbicara kematian sebuah kemuliaan. Mengapa sebuah kemuliaan? Karena Yesus ngomong,
Bapa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah berbicara kematian. Semuanya berbicara kemuliaan. Sebab Yesus dengan sukarela, perhatikan, Yesus dengan sukarela menyerahkan dirinya masuk ke dunia orang mati. Yesus dengan rela, bukan terpaksa, dengan rela, dia harus masuk ke dunia orang mati. Mengapa Yesus harus mati dan masuk ke dunia orang mati? Supaya Yesus menjadi Tuhan atas seorang mati dan orang hidup. Katakan amin. Perhatikan, kenapa Yesus harus mati? Dan kenapa Yesus harus masuk ke dalam kematian fisik itu? Kenapa Yesus harus masuk dan menerima kematian fisik itu? Supaya disitulah membuktikan bahwa Yesuslah yang berkuasa atas orang mati, Yesus juga yang berkuasa atas orang hidup. Amin. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa harus mati? Gak usah jawab. Kalau tidak, satu iman, satu suci. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau jawab, silakan. Yesus harus mati supaya orang-orang yang sudah mati hari ini, dimanapun dia berada, bagaimana cara matinya? Entah dia jatuh dari pesawat seorang diri, kan kita nggak tahu, atau pesawat dengan kecelakaan. Ini membuktikan bahwa kematian orang-orang percaya, perhatikan, bahwa Yesus juga adalah Tuhannya. Nah, kita yang masih hidup ini, itu juga membuktikan bahwa Yesuslah Tuhanmu, Yesuslah Juru Selamatmu, Yesuslah Bapa. Katakan amin. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan sekali lagi ya. Jangan, lanjut Pak. Yuk, 1, 2, 3. Jangan mencari Yesus di antara orang mati. Halo, perhatikan. Di saat Paskah seperti ini, tradisi pergi ke kuburan boleh, silakan. Silakan. Bersihkan kuburan, silakan. Tidak masalah. Kita mengenang orang tua kita, silakan. Perhatikan. Tetapi engkau menikmati tradisi dan tidak menikmati tradisi, itu tidak menjadi syarat utama untuk masuk surga. Amin. Tapi di saat tradisi itu sudah menjadi darah dagingmu, itu jadi masalah. Pertanyaan saya sudah merantau puluhan tahun, bahkan hampir 30 tahun lebih. Saya tidak pernah ke kuburan mama saya. Kalaupun pergi, hanya melihat bersihkan, selesai. Perhatikan, kalau itu sudah mendarah daging, kalau dia nggak pergi, dia akan merasa berdosa. Itu salah. Itu salah. Halo? Kematian fisik Yesus sudah tuntaskan kok. Kau pergi ke tempat itu, silakan. Tapi jangan sampai di tempat itu engkau sampai 2, 3 jam, 4 jam. Dan kau semangat masuk ke gereja, hanya setengah jam sudah loyo. Salah itu. Silakan pergi. Tapi jangan membuat percakapan dengan orang yang di bawah itu. Mamaku, oh mamaku, di manakah engkau? Coba kalau ada yang menjawab di belakang saya, di sini anakku, pasti engkau kabur. Betul tidak? Gereja kita tidak antipati, silakan aja. Yang harus engkau hidupi hari ini bukan tradisinya, tapi tinggal di dalam Yesus. Katakan amin.
Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan mencari Yesus di antara orang mati. Sehingga pada saat orang itu mencari Yesus, murid-murid mencari Yesus, perempuan-perempuan mencari Yesus, apa yang terjadi? Mereka kecewa. Betul? Mereka sangat kecewa. Yuk kita baca lagi. Lukas 24 ayat 5, 1 dan 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia hidup di antara orang mati? Perhatikan, ada dua orang datang ke kuburan Yesus. Mereka cari. Tapi waktu ada satu pribadi yang ngomong, "Oi," mereka ketakutan. Bukan lagi bersuka cita, tapi ketakutan setengah mati. Ini bahasa saya, "Oi, ngapain kamu datang sini?" Ketakutan. Karena konsep mereka Yesus mati. Konsep mereka Yesus tinggal di dalam kuburan. Konsep mereka menyelidiki hal itu, apakah benar-benar terjadi atau tidak. Padahal jauh sebelumnya Yesus sudah ngomong, hari ketiga saya bangkit. Ya. Maka Lukas 24 ayat 5 ini ternyata itu juga disebut di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18. Yuk, Wahyu 1 ayat 18, 1 dan 3. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa di kitab Wahyu ini? Karena memang Yesus sudah mengalahkan kerajaan maut, kematian itu sendiri. Halo? Amin. Perhatikan ya. Yang hidup Yesus, aku telah mati Yesus, namun lihatlah, aku hidup Yesus sampai selama-lamanya Yesus. Yesuslah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka Bapak dan Ibu, kepada siapapun yang bertanya tentang agama, ujungnya pasti konflik. Tapi waktu Bapak dan Ibu ditanya tentang pribadi Yesus, itu tidak berbicara agama, itu berbicara Tuhan yang benar, itu berbicara Tuhan yang lagi dicari banyak manusia, itu berbicara Tuhanlah sang juru selamat. Katakan amin. Kalau ada yang meresponi, puji Tuhan. Kalau engkau tidak diresponi bahkan ditolak, puji Tuhan, karena Yesus juga ditolak. Lagi, lanjut Bang. Yohanes 2 ayat 18, 1 dan 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus yang kau punya dan saya punya, dialah pemilik bumi ini. Dia juga pemilik surga dari awal sampai akhir. Maka Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tidak pernah diciptakan. Terus dia main-main, gak usah lagi dijawab. Bisa kan? Karena Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita tuntaskan penyelesaiannya, rumus-rumusnya. Padahal otak kita itu hanya sebesar bakpao aja. Mungkin otak saya lebih besar karena jejaknya lebih luas. Tapi sampai detik ini pun kalau itu ditanya, saya tidak paham. Saya hanya percaya. Karena Tuhan yang aku punya adalah Tuhan yang tidak pernah dicipta. Kalau Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang dicipta, berarti statusnya sama dengan kita manusia biasa. Amin. Yang kedua, lanjut Pak. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yesus bangkit. Katakan amin. Yesus bangkit. Dari semua tokoh-tokoh, dari semua hal-hal yang kita berbicara, orang-orang paling saleh pun
Yesus bangkit. Kalau Lazarus bangkit itu karena Yesus yang kuat. Tapi Yesus bangkit bukan karena perintah manusia. Yesus juga bangkit bukan karena ada kuasa di luar Yesus. Tapi Yesus bangkit karena kuasa Dia sendiri. Amin. Lazarus bangkit karena Yesus. Paham ya? Halo, amin. Henok terangkat ke surga karena Yesus. Maka gak usah berdoa, Tuhan angkat saya langsung seperti Henok, gak usah. Karena Henok bukan pemilik surga. Amin. Amin. Orang akhirnya banyak, sudah saya beriman aja Tuhan, saya terangkat ke surga, naik langsung ke seperti Henok. Gak usah. Karena pemilik surga itu bukan Henok. Amin. Loh kalau kau terangkat ke surga ternyata bensinmu habis, ayo. Jatuh di mana? Ya, Bang Beni. Kalau bensinmu habis pas, lah terus posisimu di mana? Amin. Halo, amin. Nah, Yesus bangkit. Lanjut Pak. Kita baca 1-3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Jadi kalau orang itu mencari dan Yesus tidak ada, waktu orang itu mencari, Yesus menjawab, mereka ketakutan. Waktu Yesus juga menjawab, loh, aku itu bangkit. Tetap saja mereka dalam posisi yang belum percaya. Padahal jauh sebelumnya Yesus sudah menginformasikan, sudah memberitahu. Dan pemberitahuan ini tidak ke seluruh dunia, hanya kepada orang-orang terdekatnya, terlebih murid-muridnya. Tapi justru murid-muridnya tidak percaya. Amin. Halo, amin. Jangan sampai hari ini, jangan sampai kita sudah ikut Tuhan, rajin ibadah, baik pelayan Tuhan, baik jemaat, baik saya sebagai gembala, ternyata tidak percaya. Jangan. Ya. Artinya, Yesus bangkit, Yesus dibangkitkan oleh kuasanya sendiri. Yesus tidak memakai orang kedua. Yesus tidak memakai kuasa yang lain. Yesus bangkit atas kuasanya sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa disuruh. Bang Beni termasuk, Bang Oden, ayo ambil cangkul, bongkar dulu kubur. Dan Yesus juga tidak membutuhkan untuk menggulingkan batu yang besar itu. Mereka datang tiba-tiba, batu yang besar itu sudah terbuka. Yesus tidak membutuhkan orang lain untuk kebangkitannya. Itu menandakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Katakan amin. Maka sekali lagi, kalau Tuhan butuh kita, itu dirimu hebat. Amin. Loh, siapa kita ini sampai Tuhan membutuhkan kita? Emangnya tanpa kita gereja ini nggak jalan? Tetap jalan. Emangnya gereja ini tanpa gembala seperti saya jalan? Tetap jalan. Maka hidupmu dan hidup saya itu memiliki nilai sangat mahal kalau sampai Yesus membutuhkan. Amin. Halo? Kalau kita butuh Yesus, wajar tidak? Wajar. Kalau Yesus butuh Ibu Winti? Luar biasa. Betul? Betul ya? Maka lihat, habiskanlah waktumu dengan kepercayaan Tuhan itu padamu. Yang sudah Yesus tuntaskan, gak usah sibuk di situ lagi. Gak usah habiskan tenagamu hanya memikirkan itu. Kenapa ya Yesus bangkitlah? Kenapa dia gak bangkit hari ke-7 lah? Kenapa harus hari ke-3? Kenapa cuma 3 hari lah?
habis tenagamu bos di situ. Habis pikiranmu di situ. Habis nih saraf memikirkan itu. Sehingga setelah memikirkan itu, ternyata ada saraf yang miring. Siapa yang membuat? Diri sendiri. Halo? Amin. Ngomong kanan kiri, jangan sibuk. Apa? Memikirkan sesuatu yang sudah dikerjakan Tuhan. Amin. Nah, perhatikan lagi di situ. Yesus telah meninggalkan kuburannya dan tidak akan lagi kembali ke sana. Yesus tidak akan kembali lagi ke situ. Mengapa? Karena memang Yesus berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Amin ya? Maka nanti kalau kematian fisik, rumahmu itu bukan di kuburan. Itu rumah hanya bangkai tubuh kita ini saja. Jadi nanti suatu saat tidak usah pesan sama generasimu, kalau nanti saya mati, buatlah kuburanku yang baguslah. Bila perlu sampai 3 lantai lah. Gak perlu bos. Nanti terjadi pengangkatan terlalu berat nanti. Jadi tanpa berat itu kan lebih cepat sampai. Betul? Tapi lihat, orang kalau sudah mendarah daging tradisi, kuburan yang bagus itu menjadi sebuah nilai kebenaran. Perhatikan, bahkan dia belum mati pun kuburannya sudah disiapkan. Itu salah, silakan aja. Tapi tentang keselamatan tidak ditentukan kuburanmu sudah disiapkan atau tidak. Betul? Jangan habiskan waktumu, pikiranmu untuk memikirkan itu. Jangan. Amin. Halo, amin. Saya bilang sama ibu, kita kan nggak tahu siapa yang dipanggil duluan, betul tidak? Betul tidak? Ya puji Tuhan kalau berdua sama-sama dipanggil. Itu permintaan, tapi kan itu menjadi pergumulan nanti. Saya sudah begini, datang ibu, tunggu saya lah. Nah, yang begini tambah capek. Saya bilang sama ibu, kalau Tuhan panggil saya tidak mendoktrin ibu atau anak harus kembali ke sana. Tanggal lulus saja. Nah, saya bilang, bila perlu belakang gereja aja. Jadi nanti kalau lagi Bang Moden pacaran, saya cuma bilang, mana Bang Moden? Oh, udah pergi ke sana. Adik lagi pacaran, dia bisa kabur dari belakang. Halo? Karena kuburan itu bukan menjadi sebuah ketakutan lagi bagimu. Yang ada di situ hanya daging busuk. Amin. Makanya kalau jadi penakut, gak usah lagi nonton sinetron yang banyak tentang hantu-hantunya. Setuju tadi dia? Nah, coba lihat film-film Indonesia yang sangat banyak tertarik itu. Kalau dibuat iklannya matanya keluar, kan gitu. Matanya bersinar. Nah, yang nonton itu banyak. Halo, maka perhatikan, Yesus telah meninggalkan kuburannya dan tidak akan lagi kembali ke sana. Perhatikan, kubur yang kosong. Perhatikan di sini. Ini yang penting, kubur yang kosong. Nanti kalau kita berbicara kubur yang kosong, berarti nanti ada menjadi pertanyaan yang akan terus-menerus ditanyakan. Perhatikan, kata kubur yang kosong. Jikalau musuh Yesus telah mencuri mayatnya, perhatikan. Jikalau musuh Yesus yang telah mencuri mayatnya, karena saat itu musuh Yesus sangat banyak, betul tidak? Kalau musuh Yesus yang mencuri mayatnya, mereka pasti memperlihatkannya kepada semua orang untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati.
maka mereka akan menunjukkan kepada umum, nih gak bangkit dia. Bisa Pak? Gak bangkit. Sebaliknya, perhatikan. Jika murid yang mencuri mayat Yesus, tadi kalau musuh, jika murid yang mencuri ya mayatnya Yesus, mereka pasti tidak akan pernah mau mengorbankan nyawa dan harta milik mereka untuk apa yang mereka ketahui menjadi sebuah kebohongan. Perhatikan, kalau murid Yesus yang mencuri mayat Yesus, mereka tidak akan percaya tentang kebangkitan itu. Mereka juga tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya yang akan datang. Mereka akan mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Maka lihat, mayat Yesus tidak hilang. Mayat Yesus tidak dicuri. Mayat Yesus bangkit. Katakan amin. Kubur yang kosong menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan benar-benar Yesus adalah Anak Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan amin. Supaya tahun depan kita juga merayakan Paskah, engkau dan saya tidak lagi menghabiskan waktu dengan sesuatu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Amin ya. Maka jangan harap ada masukan yang saya terima kalau suatu saat Bang Beni kita salibkan di depan. Datang Pak Philip ambil cambuk, dicambuki. Gitu ya. Jadi mereka yang sakit hati dengan Bang Beni, puaslah batinnya. Tahun depannya lagi, tahun 2020 berapa? 2027 Bang Oden yang kita selingkan, gitu ya. Nah, Bang Beni akan membalas 3 kali lipat. Kita nggak lagi di ranah itu. Katakan amin. Nah, apa yang Yesus sudah tuntaskan, kau tidak perlu lagi kerjakan. Kalau kau kerjakan, berarti kau menyatakan kepada Tuhan belum tuntas. Amin. Belum tuntas. Yang keempat, tenang aja, hanya sampai 5 kok. Lanjut Bang. 1, 2, 3. Yesus diserahkan. Ya. Lanjut. Lukas, kita baca 1, 2, 3. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8 Bang. Lanjut. Gak ada yang 8. Seharusnya ayat 8. 8. Lukas 24 8 ya. Perhatikan lagi di situ. Nanti ayat 8. Bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua nas firman Tuhan ini Lukas 27 tuntas. Tidak perlu lagi dievaluasi. Tidak perlu lagi didiagnosa benar atau tidak. Tuntas. Jadi kalau ada orang datang ke kuburan Yesus mereka takut, salah dia. Amin. Karena Yesus sudah ngomong hari ketiga saya bangkit. Yang keempat, 1, 2, 3. Semua perkataan Yesus benar. Amin. Semua perkataan Yesus benar. Sejak Yesus bisa bicara, semua perkataannya sampai Yesus mati benar. Karena semua perkataan kalimatnya keluar dari mulut Yesus itu tidak pernah ide dia sendiri secara manusia. Tetapi semua yang diperkatakan itu apa yang Bapa perintahkan itu yang dia lakukan.
Yesus 100% sebagai manusia sempurna. Itu juga menjadi tiket kita. Kita semua yang sudah di dalam Yesus, engkau juga sudah sempurna. Engkau dan saya sempurna bukan karena perbuatanmu, tapi engkau dan saya sempurna karena perbuatan Yesus di salib. Ayat 18, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tidak bisa dibantah lagi. Mereka teringat lagi. Betul. Maka lihat, itu yang membuat Petrus menyangkal. Itu yang membuat semua meninggalkan Yesus waktu Yesus masuk ke pengadilan. Waktu Yesus ada di salib. Semua murid meninggalkan. Tapi kasih Tuhan Yesus tidak tertuju kepada titik akhir. Kalau ada orang mengecewakan dia, selesaikan secara tidak baik. Yesus tidak seperti itu. Yesus ingatkan lagi. Yesus ingatkan lagi. Waktu mereka kembali ke pekerjaan lama sebagai nelayan, Yesus tunjukkan dirinya padanya. Sekalipun ada orang menyambut, hantukah itu? Kan gak sopan. Hantukah itu? Bahkan Thomas pada saat terakhir, sebelum aku tusuk masukkan jariku ke telapak tangan Yesus yang terpaku, saya tidak percaya. Yesus dengan lembut, Thomas, kau harus percaya sekalipun tidak melihat. Sudah ada orang di sini melihat surga? Halo? Kalau ada orang mengaku kamu udah pernah ke surga, silakan. Tapi saya belum pernah ke surga dan saya belum lihat itu. Dan kita nggak perlu menghabiskan waktu. Tuhan, tolonglah. Di saat-saat terakhir ini saya mau melihat surga. Gak usah. Surga itu sudah ada, sudah dikerjakan. Tanpa kau melihat hari ini, tetap harus percaya. Katakan amin. Katakan amin. Maka catatan pada pagi hari ini, jika kita tahu hidup dan hidup dalam pengajaran Yesus, maka kita tahu bahwa kebangkitan berarti hutang dosa manusia telah dibayar lunas. Kalau sudah dibayar lunas, perlu kau bayar lagi enggak? Kata Yesus, lunas. Amin. Halo, amin. Kata Yesus apa? Lunas. Ngomong kanan kiri. Yesus bicara, lunas. Kalau Bang Benny utangnya kepada saya 100 juta, saya katakan hari ini, Bang Benny, lunas. Yes. Ya. Tapi kalau saya ngomong Bang Benny ada utangnya 5.000, lunas. Responnya seperti tadi pas. Yes. Tapi kalau saya katakan 100 juta, lunas. Pasti respon kita berbeda. Amin. Amin. Lunas. Jangan membuat kata lunas itu jadi harga murahan. Mengapa lunas? Karena memang kita tidak ada yang satu orang pun yang sanggup bayar. Itu maka lunas. Lunas bukan berarti jadi murahan. Lunas bukan berarti tidak ada orang yang dikorbankan. Karena sudah ada yang mengorbankan dirinya, makanya lunas. Amin. Segala perbuatanmu yang baik bukan untuk membayar itu. Bapak dan ibu dan saudara yang melayani di sini bukan untuk membayar itu. Kalau karena pelayan kita bisa membayar dosa kita, yuk kita semua sama-sama pelayan aja. Gak perlu ada yang dokter. Betul tidak? Gak perlu ada camat. Gak perlu ada gubernur. Kalau dosa-dosa saya lunas oleh karena ibadah. Enggak, engkau beribadah itu bukan berbicara lunas lagi. Itu bentuk ucapan syukur. Katakan amin. Kita juga jadi tahu bahwa peperangan antara kasih Allah dan dosa manusia itu dimenangkan oleh kasih Allah. Karena sampai kapanpun kasih Allah itu tidak akan pernah kalah. Sampai kapanpun kebenaran itu tidak akan pernah kalah.
dengan membela-bela kebenaran. Karena Yesuslah kebenaran itu. Yesus tidak perlu dibela. Tuhan yang kau punya dan Tuhan yang saya punya itu tidak perlu dibela. Katakan amin. Katakan amin. Tidak perlu. Hiduplah di dalam Yesus. Karena Yesus bangkit, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia kelak. Ini yang harus menjadi goal iman kita. Kita semua pasti dibangkitkan. Amin. Dan nanti kita di surga akan ketemu. Amin. Kita akan melihat semuanya wajah-wajah yang awet muda. Ya. Kita bisa melihat semua giginya tidak lagi yang ompong. Ya. Semuanya sempurna. Katakan amin. Lihat Yesus, pribadi Yesus, fisiknya Yesus, ganteng atau tidak? Kenapa Yesus harus memakai muka orang sana? Karena kalau Yesus memakai muka orang Indonesia jadi aneh. Jadi memang fisik Yesus sempurna. Katakan amin. Ngomong kanan kiri. Kamu ganteng Om. Nah, ngomong lagi kanan kiri. Kau cantik wah. Gitu dong. Amin. Sukacita dalam Tuhan, amin. Maka Yohanes 11 ayat 40, kita semua bangkit berdiri. Ya. Main musik, singers. Saya undang kembali. Kita baca bersama-sama ya 1 dan 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Percayalah bahwa Allah sanggup bekerja melebihi harapanmu. Perhatikan, percaya bahwa Allah sanggup bekerja melebihi harapanmu. Karena itu, andalkanlah Yesus di dalam hidupmu. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Yesusku, ya Bapa. Amin. Yes Tuhan. Oh, amin. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita tinggalku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan amin Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita tinggalku.
Yesus bangkit dan Yesus sudah naik. Semua sudah dilewati. Satu saja, Dia akan mendatangi kita kembali. Jadilah 5 gadis bijaksana. Dia akan terus mempersiapkan minyak. Itulah bagianmu dan bagian saya, untuk terus mempersiapkan minyak. Dan firman itu kau pegang, percayai. Terima kasih Bapak untuk semua hal yang Yesus sudah perbuat bagi kami. Kami sangat istimewa di hadapan-Mu, karena Yesus membutuhkan kami di bumi ini. Hanya satu tujuan, supaya kami menjadi bagian untuk memberitakan kasih karunia. Terima kasih Bapak. Kami tidak mau lagi hidup di dalam sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami tidak mau lagi tenaga pikiran kami habis di situ. Tapi hari ini kami akan menghabiskan waktu kami tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman, mengerjakan firman, dan apa yang Tuhan mau itu yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus luar biasa di saat ini sampai selama-lamanya. Tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, tubuh Kristus yang sudah sempurna, dan tubuh Kristus juga menyempurnakan tubuhmu dan tubuh saya, sehingga apa yang Yesus mau itulah yang kau terima hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya tubuh Kristus ini menjadi tubuh yang sempurna di saat kami bersatu memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila Bapak Ibu percaya, mari kau makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Yesus yang terbaik buat kita, bahkan darah Yesus yang sempurna ini akan masuk di dalam darahmu. Maka segala sesuatu yang tidak baik pada darahmu hari ini, sehingga kau mengalami sebuah pergumulan masalah penyakit hari ini, kau fokus sama Tuhan, kau fokus pada darah Yesus, dan hari ini kau sembuh. Tidak lagi menunggu besok, tapi hari ini kau sudah sembuh. Terima kasih Bapak. Di saat kau meminum darah Yesus, kita sudah sempurna di dalam Yesus. Apabila Bapak Ibu percaya pada darah Yesus, maka kau minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, bersyukur padanya, bersyukur pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, Kau mati bagi kami. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Haleluya, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Katakan lagi dengan imanmu. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan Yesus. Amin. Terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidup. Lagi katakan, terlalu besar. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, amin. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami jadi pemenang. Sampai kapanpun. Karena Yesus menang, kami juga pasti menang. Maka setiap Taman Getsemani, kau bertahan, kau bergumul, langsung jawab. Biarlah kehendak apa yang terjadi padaku. Pergumulanmu berhenti, kau pemenang. Salib pasti bisa kau hadapi. Terima kasih Bapak. Yesuslah sebagai teladan kita sampai kapanpun. Tolak ukur kebenaran kita hanya Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Yesus. Sampai kapanpun, hanya Yesus. Kalau Yesus berasal dari sorga, Dia kembali ke sorga. Dan hari ini juga, engkau dan saya tinggal di bumi ini, tetapi engkau berasal dari sorga, maka akan kembali ke sorga. Terima kasih Bapak untuk semua kasih karunia ini. Luar biasa Engkau dalam hidup kami, dan hidup kami sudah sempurna di dalam Yesus. Kami tidak akan pernah jatuh dengan hal apapun, karena Yesus yang selalu menopang kami. Makasih Bapak, diberkati semua keluarga, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu. Bahkan tahun ini semua menerima Amazing Grace. Anak-anak juga diberkati, pertumbuhan mereka, fisik mereka kami percaya, sekalipun mungkin lingkungan sosial tidak baik,
tetapi mereka sudah di tangan orang tua yang tepat. Dan kami tidak perlu takut, karena kedua orang tua yang sudah cinta Tuhan, khususnya ada di jemaat kami ini, maka anak-anak juga pasti diberkati, dilindungi, dijagai. Itu iman kami dan itu percaya kami, sehingga semua generasi kami akan jauh lebih baik lagi dari kehidupan kami orang tuanya. Terima kasih Bapak. Keluar masuk dari rumah, kau selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Jauh dari semua mara bahaya, jauh dari semua kecelakaan. Tidak ada peristiwa yang buruk yang akan menghilangkan nyawamu, tetapi engkau akan selalu sehat, kuat, makmur, panjang umur. Dan pada saatnya nanti kita percaya bahwa semua kita yang ada di sini, seluruh nyawa kita serahkan kepada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati semua finansialmu, sehingga kau bisa melihat sesuatu menjadi harapanmu. Kau di dalam Yesus bisa jawab lebih daripada harapanmu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk tempat kami ini, kami bersyukur untuk gereja kami ini, kami bersyukur untuk semua jemaatmu, kami bersyukur untuk semua rekan-rekan pelayanan. Karena kami bisa melihat bahwa semua yang melayani Tuhan di tempat ini, mereka memiliki hati yang tulus, seperti Yesus memiliki hati yang tulus. Terima kasih Bapak. Kami percaya gereja kami dengan semua kebutuhannya Tuhan sudah siapkan di depan ini. Kami tinggal mengambil, tidak perlu bergumul, hanya tinggal mengambil. Terima kasih. Itulah hidup, dan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menabung buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di depan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.